kita ketemu lagi di episode kedua Obrolan Pemuda Anugerah. Opra, tepuk tangan. Oke, gengs, di sini luar biasa. Gue pribadi punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita. Jadi gue perkenalkan dulu bintang tamunya, ada Bapak Pendeta Okofali Hatu selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Bekasi, dan juga ada Pendeta Ibu Sentia Letu Hatu, di mana beliau sebagai Pendeta Gereja Saudara. Beri tepuk tangan. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai ke Pak Pen dan Ipen. Panggilnya gitu aja ya, lebih enaknya ya. Pak Pen, ya, Ipen, lebih santai, benar-benar. Pak Pen, Ipen, welcome to Desember. Akhirnya kita masuk di akhir tahun 2021. Natal tentu sudah mendekat. Ya, Natal sudah mendekat dan ya vibes-nya ini, istilahnya anak muda sekarang bilang vibes-nya itu udah yang topi Santa, pohon Natal, ya kan? Semua dekorasi-dekorasinya itu udah yang menyambut Natal deh, begitu. Nah, di sini pengen tahu aja nih Pak Pen, pas zaman masih muda dulu itu Christmas-nya gimana sih? Zaman masih muda dulu. Kalau sekarang kan Pak Pen, Ipen kan sering naik mimbar, ya kan. Nah, kalau zaman dulu masih muda begitu, mungkin bisa diceritakan nih kronologi atau keseruan di masa muda. Apa duluan nih? Boleh Pak Pen dulu. Ya agak beda ya. Di saat sekarang dalam kita merayakan Natal dengan dahulu. Kalau dahulu kami merayakan Natal itu sangat lain. Lainnya kenapa? Kalau dulu segala sesuatu harus cari dan buat. Kalau sekarang tinggal beli gitu. Ya, benar. Agak beda ya. Sudah tersedia semua. Sudah tersedia. Tinggal Oke. duitnya aja bagaimana. Benar. Terus kalau dulu itu penuh pengorbanan. Pengorbanannya apa? Kalau mau hias pohon Natal, tebang pohon mana nih yang mau ditebang ya? Iya, betul. Yang mau dihias, hiasnya dihias. juga harus bikin sendiri, masing-masing buat dan bawa untuk taruh. Kalau sekarang ya itu tinggal beli. mau pilih model bagaimana begitu ya. Itu pengalaman saya sih agak beda. Bahwa Natal dahulu lebih banyak menguras tenaga, menguras pikiran, menguras waktu, karena penuh pengorbanan untuk membuat cari pohon aja bisa sampai 3 hari. Malah pengalaman saya harus pergi jauh ke pegunungan sana untuk ambil itu cemara ya. Belum lagi sewa kendaraannya ya. Kadang harus kalau mau sewa gitu cari jemaat yang punya mobil yang bisa dipakai gratis, tinggal beli bensinnya begitu. Sewa mobil ya, sewa mobilnya begitu. Ya. Kalau sekarang wah semua udah ada anggarannya, jadi enak gitu. Betul. Itu pengalaman saya ya. Jadi memang butuh pengorbanan. Dahulu banyak pengorbanannya. Oke, ya menarik ya, karena memang zaman sekarang itu kan gimana sih, semua sudah serba ada, sudah instan ya kan. Ya. Apa memang benar kata Pak Pen, tinggal mau model apa, asal ada budget beli kan, begitu kan. Betul. Benar. Kalau dari Ipen coba pengalamannya dengan teman-teman gerakan pemuda ya. Itu waktunya kumpul itu harus ada. Kita harus cari sesuatu yang akan dipakai buat taman Natal di sektor, karena ada lomba Natal per sektor. Pemuda lebih aktif. Harus aktif. Kadang begadang sampai jam 2, kita harus kreatif. Teman-teman, kita tunggu ya kalau airnya surut, kita pergi cari pohon bakau, rantingnya kita jemur sampai kering dulu. Kreatif. Teman-teman yang cewek, kita kumpul ya jam berapa bisa waktunya. Yang cowok pergi lagi cari apa, harus bisa semangat. Harus semangat, karena
dilihat pemuda tuh harus bisa. Kalau zaman sekarang kan udah langsung tinggal pesan online Shopee atau apa segala macam. Lazada, Tokopedia. Yang main Iya, aja ya. yang main siapin uangnya nyampe ke alamatnya. Kalau kita tidak, harus kebersamaan itu dilihat pemuda. Dan pemuda juga dipakai setiap keluarga, janda, duda, kita pergi bantu ngecat rumah. Jual jasa namanya. Jual jasa. Mereka nanti memberi sesuai dengan yang mereka punya. Ya, berapa uangnya ngasih, kita jual jasa. Cat rumah mereka, kita mulai bikin bersih-bersih halamannya. Partisipasi pemuda dilihat. Ya, itu buat saya ingat. Untuk gara-gara Natal akhirnya kami pemuda harus cuci mobil, jadi jemaat yang datang ke gereja kami cuci mobilnya. Jadi kami siapkan kotak gitu untuk mereka isi hanya demi itu hari beli pohon Natal. Bener. Iya, jadi kalau mau dilihat dari Papen ada pengorbanan, kemudian kalau ceritanya Ipen ada kebersamaan. Ya, itu ya benar-benar yang memang zaman sekarang mungkin sulit terlihat dari apa namanya, pengalaman dari Papen dan Ipen. Dan ya memang luar biasa sih apa yang Papen dan Ipen sampaikan. Apalagi kan pemuda, mungkin pas Papen Ipen jadi pemuda dulu drama atau apa itu kan pasti di gereja aktif terus itu pasti aktif terus drama-drama. Ya dulu kalau drama enak, sekarang pakaiannya disiapin. Kalau kami dulu mau drama cari sendiri. Iya benar. Kalau saya jadi Firaun sih, saya carilah pakaiannya Firaun. Kadang harus pinjam. Jadi Herodes. Iya, macam-macam udah. Iya bang. Saya benar ada pengorbanan dan ada kebersamaan. Nah tapi kalau misalkan yang Papen dan Ipen lihat nih untuk ya zaman now sekarang ya, dimana terus berkembang teknologi, kemudian juga banyaknya ya globalisasi lah yang masuk ke Indonesia ini khususnya. Itu yang dilihat tuh apa sih untuk zaman sekarang ini nih Natal yang tampak berbeda dan juga tentunya yang enggak didapetin pada saat zaman dulu? Ya, yang tidak kita dapatin itu nilai kebersamaan dan pengorbanan seperti yang dibilang tadi ya. Sebab saat ini kebersamaan itu hanya sesaat ya. Sesaat karena mau merayakan Natal itu. Tetapi kami ketika merayakan Natal karena sudah punya basic kebersamaan ya, sering ngumpul ngopi di rumah siapa, biasanya dulu itu di keluarga A, nanti di keluarga B, kemudian nanti ada acara di gereja, udahlah janjian dari rumahmu kamu bawa kue ini ya, yang ini bawa ini ya, baru kita ngumpul di gereja begitu minum ya. Kalau sekarang enak ya, gereja udah siapin. Iya benar-benar, dengan anggaran yang ada disiapkan semua. Iya benar-benar. Dan ketika saya jadi pendeta, saya bilang wah celaka nih. Kenapa saya bilang celaka? Pusing yang ngatur keuangan. Dananya terbatas, mau bayar ini, bayar itu. Iya. Kayaknya banyak banget gitu yang harus ditanggulangi. Iya benar-benar. Kalau dari Ipen gimana melihat zaman now sekarang Christmas-nya? Ini maknanya kayak sedikit luntur lah gitu. Lihatnya kita udah tersedia semua ya. Jadi kita kayak dimanjain, jadi datang udah ada lah. Tapi kalau zaman dulu itu kita pemuda harus bisa benar-benar tunjukkan bahwa kalian pemuda-pemudi gereja. Tuh, tunjukin kalau lu semua tuh pemuda-pemuda gereja ya. Ingat itu. Dan tidak waktunya tepat jam. On time ya? On time. Latihan Natal, drama Natal, on time. Kebersamaan, siapa yang belum punya pakaian untuk peran ini? Dia bantu temannya supaya saat tampil dilihat bahwa kita ini semua bersama dalam hal kostumnya juga bisa saling membantu untuk mencari kostumnya. Lalu bisa membantu dalam segi para presbiter juga tidak marah GP gitu, karena mereka bisa gitu, mereka tunjukkan bahwa
mereka tuh anak-anak yang mau dipakai. Nuansa Natal ini jarang di rumah. Kalau kita kan sekarang kan tunggu dulu ya, masih di Grab, tunggu dulu ya, masih tunggu Gojek. Kalau kita kerjaan di rumah selesai, kumpul jam berapa di gereja, pohon Natal disiapin, semua ornamen Natal, itu kita pemuda yang harus kerjakan. Harus tunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang selalu ada sebagai generasi penerus gereja. Tunjukkanlah jati dirimu sebagai anak-anak Tuhan. Tunjukkan jati dirimu, rekan-rekan pemuda ya. Ingat itu. Pak Pen, saya jadi kepikiran. Sebenarnya ada yang hilang nggak sih? Kalau dari saya sendiri pribadi sih melihat kayak ada yang hilang nih, yaitu konsep kesederhanaan pada saat Natal. Karena kan kalau saya lihat zaman now sekarang, sorry kalau Gerard sendiri mau bilang terlalu wah. Kita terkadang lupa konsep kesederhanaan dan makna Natal tersebut begitu. Bagaimana tanggapan dari Pak Pen dan Nipen terkait dengan konsep kesederhanaan Natal? Ya, kalau menurut saya memang Natal semakin tahun berganti, semakin memperlihatkan konsumerismenya ya. Konsumerisme. Jadi, ya. Memang sudah lebih kepada kehebatan acara itu ya, daripada jati diri kita ya, yang sebenarnya harus terlibat dalam kegiatan yang berlangsung ya. Sehingga saya lihat lebih kepada wahnya sesuatu yang ditampilkan. Kalau dulu yang ditampilkan dalam kesederhanaan ya, tetapi dalam kesederhanaan yang ditampilkan bukan acaranya yang nanti mau menjadi utama, kerjasama yang dilakukan ketika mau membentuk acara. Itu ya. Kadang juga acaranya yang kita lakukan tidak selalu sukses-sukses amat ya. Kadang kita malah tertawa sendiri karena konyol gitu ya. Tidak seperti yang diharapkan ya. Tetapi disitulah kebersamaan kami tercipta, saling tertawa ya, saling menunjuk satu dengan yang lain sambil bercanda. Tapi itu justru memupuk bahwa ternyata setelah Natal terjadi masih ada hal yang kami bawa terus gitu. Bukan Natal selesai sampai di sinilah kerjasama kita, atau sampai di sini kita kumpul-kumpulnya gitu. Iya, benar-benar. Mungkin ini yang patut diperlihatkan. Karena masa kini saya lihat dia hanya mau terlibat kalau sudah di panitia. Selesai panitia, udah tarik diri pelan-pelan gitu. Mungkin ini yang makin berkurang ya. Iya, benar. Ini yang perlu dibangkitkan lagi. Kembali. Kami dulu justru setelah Natal, wah luar biasa kompaknya, malah bertambah itu. Karena sudah punya pengalaman tidur bersama di aula kadang-kala ya. Dekorasi. Iya, cewek cowok kami gabung di situ tidur ya. Hanya gara-gara mau mempersiapkan Natal ya. Iya. Malah kadang-kala makan satu nasi 3 orang makan begitu ya. Rame-rame jadinya. Jadi kebersamaannya itu tercipta dalam proses. Oke. Nah, sekarang kalau lihat karena dia urusan acara dekor, dia saja yang dekor, yang lain nonton aja. Gitu. Kalau kami dulu enggak, kawan-kawan dekor, kami datang situ. Apa nih yang mau dibantu? Tolong ambilin itu, tolong ambilin ini, begitu. Yeah. Jadi kami bantu gitu. Mungkin masa kini apakah semakin pada diri sendiri ya, personalnya, pada personal, sehingga kalau saya merasa itu bukan bagian tanggung jawab saya jadi penonton aja. Kalau kami dulu, walaupun bukan penanggung jawab, pasti akan melibatkan diri, entah lihat-lihat apa nih yang mau dibantu gitu. Iya. Jadi ada kesadaran diri ya Pak Pen ya? Iya, kesadaran diri itu sangat kuat karena kami merasa ini acara Natal tanggung jawab kami, bukan tanggung jawab si seksi dekorasi atau tanggung jawab seksi konsumsinya soal makan. Kalau belum datang makan malah kadang-kadang cabut dompet gitu. Harus beli makanan itu ya. Untuk jadi teman-teman makan ya. Ya, pengorbanan kembali ya. Iya, benar. Nah, ini yang mungkin perlu dipertahankan ya. Sebab hubungan satu dengan yang lain itu sebenarnya bukan karena Natalnya
dilakukan, tetapi dalam proses mempersiapkan Natal inilah yang memupuk kebersamaan kita, yang memupuk kesatuan kita, yang memupuk kesehatian kita itu. Itu sih menurut saya. Luar biasa pemaparannya dari Pak Pen. Jadi memang ini patut teman-teman dengar sih. Ini kan di YouTube semua, bukan cuman ini ya, bukan cuman GP, bukan cuman GPIB, tapi semua Indonesia bahkan seantero dunia mendengar nih konsep-konsep kesederhanaan, kemudian pemaparan terkait dengan kebersamaan tadi yang disampaikan, sama pengorbanan juga kan yang harus dipupuk gitu loh oleh kita, khususnya anak-anak muda. Kalau dari Ipen terkait dengan tadi yang saya tanyakan, konsep kesederhanaan Natal. Natal ya. Iya, Kak Geral, anak-anak Tuhan, GP zaman dulu itu di minggu-minggu Advent mereka sibuk bukan hanya dalam sektor, tapi kebersamaan GP di jemaat. Oke. Kalau zaman dulu satu sektor GP-nya 50 orang, aktif itu terasa bahwa Natal itu sukacitanya bertambah. Damai itu mulai terasa. Lalu memasuki minggu-minggu Advent ini, kegiatannya bukan hanya menyiapkan taman Natal di masing-masing sektor GP, mereka juga ke gereja, mereka juga mengadakan kegiatan Santa Claus, pendeta. Ya, Santa Claus. Anak-anaknya mereka kunjungi dari rumah ke rumah. Keliling-keliling ya. Orang tua kasih kado sambil titip. Anak ini pesannya apa? Nanti Santa Claus dan teman-temannya semua datang ke rumah-rumah sambil memberi kado itu, mengingatkan bahwa kamu tidak boleh lupa tidur siang, harus berdoa. Dulu dengan pitnya juga ya. Dengan pitnya juga. Jadi GP lebih banyak peran di situ zaman dulu. Karena saya sempat jadi pitnya juga dulu. Kalau namanya center class yang tinggi orangnya, kalau Santa Claus selalu yang gemuk orangnya, pendek ya. Kalau Santa Claus jarang dengan pit, tapi kalau center class dia selalu dengan pit, yang menggambarkan budak-budak yang menyertai dia. Nah, budak-budak inilah yang Tuhan kasih takut anak-anak itu dengan sapu lidinya. Sederhana itu karena mau menunjukkan bahwa orang Kristen benar-benar menghadirkan sukacita bagi dunia. Betul. Zaman dulu ya, terasa lampu-lampu Natal di jalan, 24 malam, anak GP nggak boleh keluar setelah pulang gereja. Di rumah dengan orang tua jam 12 malam berdoa bersama. Baru GP kumpul yuk sektor. Kita ke rumah-rumah, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Penuh makna. Silaturahmi pun terjaga. Itu saya juga pernah sih Pak Pen untuk dulu sempat pulang kampung. Dan emang tuh kalau kita istilahnya di kolom-kolom itu, wah memang center class, water pit, datang ke rumah-rumah, terus sepanjang jalan itu lampu-lampu Natal sudah bertebaran sama kemana-mana. Memang dapat lah, memang berasa kadang-kadang. Tapi karena mungkin kita di kota ya, jadi berbeda. Kan punya kesibukan. Masing-masing kan punya kesibukan, pekerjaannya, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya. Dahulu Natal itu acara keluarga yang paling menonjol. Bahwa kita akan di keluarga dulu, nggak boleh keluar. Seperti Ipen bilang, kalau belum berdoa itu nggak boleh keluar ya. Nanti sudah berdoa baru boleh kumpul sama kawan-kawan. Jadi kawan-kawan juga ngerti sih, karena semua juga begitu. Nanti sudah selesai berdoa barulah. Makanya kadang-kala besoknya masuk gereja belum tidur ya. Karena dari rumah ke rumah sampai subuh masih lanjut. Zaman now ini udah ada HP, kita kumpul ya di mana? Kita ke rumah Kak Geral ya. Ke rumah Citra jam berapa ya? Zaman dulu nggak ada. Selesai jam 12 malam berdoa, selesai kumpul sektor ini. GP, kita ke rumah ini ya. Salaman. Jadi sangat terasa. Zaman dulu, sekarang ini kan. Kadang GP dengan berbagai hal. Kadang keliling dengan nyanyi-nyanyi gitu ya. Memang benar menghadirkan sukacitanya itu. Menghadirkan sukacitanya itu yang luar biasa. Benar. Ipen, Pak Pen, diminum ya, silakan. Nah, di sini saya mau tanya lagi.
terkait dengan apa namanya, yang masih dalam nuansa Christmas lah ya. Harapan dari Papen, dari Ipen terkait dengan Natal di tahun 2021 ini. Harapannya untuk anugerah, warga jemaat, dan juga gerakan pemudanya. Untuk kita-kita nih yang... Ya, harapan saya adalah Natal tahun ini tentu saja masing-masing keluarga memprioritaskan doa di rumah. Ya. Sebab doalah yang bisa mempersatukan keluarga dengan Tuhan, ya. Dan doa itu juga yang dapat mempersatukan kita dengan orang lain. Ya. Jadi kalau boleh tahun ini Natal masing-masing keluarga beribadah di rumah tangga masing-masing, ya. Setelah itu mau kumpul dalam kebersamaan, fine-fine aja. Iya. Dan ketika kita berkumpul, janganlah kebiasaan yang kurang etis, kurang baik itu dilakukan, karena biasanya Natal dipakai untuk waktu mabuk-mabukan, ya. Ya. Mungkin lebih memperhatikan bahwa minum itu hanya sebagai tanda sukacita, bukan berarti harus sampai mabuk minumnya, gitu ya. Jangan berlebihan. Ya. Dan harapan saya di tahun ini GP justru semakin menampilkan kehadiran dan jati dirinya dalam menggerakkan sukacita Natal bagi jemaat, ya. Betul. Dengan mengajak kumpul yang lain, ya. Bahkan bersama-sama, ayo berpikir apa yang harus kita lakukan untuk gereja ini. Malah kalau mendekati Natal ini, kenapa tidak sih di samping ini dibikin taman-taman supaya orang bisa ngumpul-ngumpul, nongkrong enak, ya. Benar. Sehingga Natal itu sungguh memang membawa sukacita bagi kita. Itu harapan saya. Dari Ipen untuk harapannya nih. Harapan buat Jemaat GPIB Anugerah bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Dalam situasi pandemik, kasih Tuhan Yesus Kristus kami semua rasakan. GPIB Anugerah menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, Gerakan Pemuda GPIB Anugerah teruslah berkarya, menghadirkan sukacita. Kebersamaan itu tunjukkan bukan hanya untuk Jemaat Anugerah, tapi buat semua orang. Dan terlebih kepada Tuhan Yesus, bahwa kalianlah generasi penerus gereja ini. Teruslah berkarya, melayani, dan kebersamaan kalian bukan hanya sebatas di gereja. Dimanapun kalian berada, tetap bersatu, bergandengan tangan, dan hadirkanlah sukacita damai Natal bagi dunia ini. Kasih Kristus mengikat persekutuan Jemaat GPIB Anugerah. Biarlah GPIB Anugerah tetap melangkah bersama. Semua teman-teman kita melangkah bersama, saling melengkapi dengan talenta yang ada. Natal Kristus ini kita lakukan sesuatu yang terbaik. Papen bilang harus ada taman Natal, ya. Mari dari sekarang kita bersama-sama menunjukkan bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia, memberikan kehidupan kami semua. Tuhan Yesus pakai kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk aku. Ini memang, dan saya pribadi merasa bangga kenapa? Karena wow, ini yang gua wawancara ini sering naik mimbar gitu kan, dan tentu banyak pesan-pesan dari podcast ini yang bisa kalian perdengarkan nantinya begitu ya. Oke. Tutup ya, udah kali ya, atau mau tambah lagi? Karena jujur kalau misalkan dari gua pribadi masih pengen melanjutkan banyak bahasan, cuman kan ya dari teman-teman kalau misalkan harus terbatas ya udah gitu kan, gitu loh. Nanti saya mau undang lagi untuk next time-nya, nanti Papen, Ipen di episode-episode selanjutnya, karena saya yakin podcast dari GP ini nggak cuma 1-2 episode,
pasti 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Saya yakin itu karena memang sempat sedikit khawatir nih. Aduh, pertanyaan saya di episode sebelumnya, ini podcast cuma 1 kali, stop di situ atau mau lanjut? Jeda berapa bulan, ini nggak mulai-mulai dan ternyata sekarang momennya lagi kita ada di sini bersama-sama. Luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih dari saya pribadi Gerard, kemudian terima kasih kepada Papen, terima kasih kepada Ipen, luar biasa. Selamat Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. We wish you a Merry Christmas. We wish